Yang oh, yang ini. Jadi dulu tinggalnya di rumah ini ya Mbak ya. Sebelum Mas Alberto katakanlah sukses itu Mbak ya. Iya. Oh. Masa yang ini tok Mbak ya ini ya? Sepeda ini tak, Pak. Sepeta itu tok. Nah, terus ini dikasih sama Bu Nurul pas dapat hadiah dari Bu Nurul ini sama 7 saudaranya Piala AFF itu. Jadi sebelum tinggal di sini dulu keluarga katakan itu ya, itu tinggal di rumah petak kecil itu tadi ya Mbak. Iya. Mas Fadli Alberto itu bapak atau ayahnya dari mana itu? Dari Papua. Dari Papua, Aslinya Timika. itu Timika. Timika. Timika, terus marganya kan Hingga, tapi kerjanya itu di Jayapura. Kok bisa kenal dengan sang ibu dulu? Merantau Pak, merantaunya di Papua sana itu udah 16 tahun, terus balik ke Jawa sini itu pas Fadlinya itu umur 1 tahun, balik ke sini. Iya. Terus sekarang bapak di sini juga ya, bapaknya Mas Fadli? Enggak, papanya sudah di ini Papua semuanya di Oh. sana. Juga. Nah ibunya masih di sini. Makanya tapi Mas Fadlinya nggak mau ke sana, tetapnya di sini sampai sekolah. Pokoknya kecil umur 1 tahun itu sudah balik ke sini. Tapi ayah di Papua ya Mbak ya. Untuk menuju lokasi tersebut yaitu kampung halaman pencetak gol Indonesia Fadli Alberto. Dari terminal Bojonegoro ini kita ke arah utara atau ngambil jurusan arah Jatirogo. Nama desanya adalah Desa Banjarsari. Terus di Desa Banjarsari itu juga ada sebuah kampung terkenal yaitu Kampung Kalisari. Namun kali ini kita tidak usah membahas Kalisari dan tidak berlama-lama, marilah kita OTW ke depan, itu artinya kita ke utara. Sambil kita OTW memulai perjalanan, bisa Anda melihat Mbak yang nuntun becak yang bersualan katok cekak itu. Oke, dilanjut, Mas numpak Mas. Sebelum lanjut, seperti apakah selengkapnya rumah kampung halaman bintang lapangan atau pencetak gol timnas sepak bola Indonesia yang sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia? Marilah kita ikuti dulu rute perjalanan menuju ke lokasi tersebut, yaitu Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, perbatasan dengan wilayah Kabupaten Tuban. Selanjutnya mengenai jalan ini, dari terminal kita ke arah utara melewati depan RSUD Sosodoro Jati Kusumo. Adapun Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk tersebut berada di utaranya Bengawan Solo Hilir, jadi nanti kita melewati jembatan Kali Ketek. Konco-konco, tidak terasa kita sudah berada di seberang Bengawan. Jadi tadi pada saat kita melintasi kretek alias jembatan Kali Ketek tidak divideokan karena banyak kendaraan truk-truk besar yang medeni. Nah, sebentar lagi dalam hitungan menit kita akan melewati sebuah pertigaan, yang mana pertigaan tersebut adalah jalan masuk sebuah perkampungan yaitu Dusun Kalisari.
Mungkin konco-konco masing-masing dan bapake punya kenangan indah di kampung tersebut. Selanjutnya mengenai sebuah pemukiman kecil tetapi terkenal sekali, yaitu Kalisari. Mengenai kampung tersebut familiar dan terkenal karena penghuninya itu baik, ramah, santun, dan selalu rendah hati kepada siapapun. Jadi mengenai hal tersebut saya bukan sekedar cerita dari orang, tetapi tahu sendiri dan melihat sendiri. Nah, jadi dengan ini sekaligus saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat selalu untuk semua rekan-rekan yang ada di Kalisari. Semoga Anda sekalian tansah mendapatkan berkah rahmat, diampuni, murah rezeki, dan tidak ada halangan apa-apa ya. Amin ya robbal ngalamin. Setelah kita lepas dari terminal Bojonegoro melewati jembatan Kaliketek yang tidak kita syuting, kita berhenti dulu sebentar di pertigaan jalan masuk Kampung Kalisari. Nah, di sini karena ada kendala itu ya, banyak kendaraan lewat dan kita pun sambil tanya-tanya. Jadi alon-alon dulu. Selanjutnya bagi Anda sekalian yang ingin tahu Kampung Kalisari, nah ini ada pertigaan itu belok kanan. Terus mengenai kampung halaman pencetak gol Padli Alberto, kok angel men yo. Mengenai kampung halaman pencetak gol Padli Alberto, dari pertigaan Kalisari ini kita terus ke arah Jatirogo. Nanti kalau ada kantor kepala desa itu adalah kantornya Pak Lurah, dan setelah ada masjid kita bisa bertanya di situ. Oke, dilanjut. Selanjutnya sekilas biodata tentang bintang lapangan belia ini, yaitu Padli Alberto, lahir di Timika, Papua atau Irian Jaya. Jadi sang ayah atau bapak asli dari Timika, Papua atau Irian Jaya, dan sang ibu atau ibunda asli dari desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian sekitar usia 1 tahun diboyong ke tanah Jawa hingga sekarang hidup di pedesaan atau di perkampungan Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, yaitu yang akan kita datangi pada kali ini. Selanjutnya mengenai jalan yang sedang kita lintasi ini, bila kita telusuri terus nanti sampai pertigaan Ponco, Parengan, Jatirogo, Lasem, dan tembus Rembang. Namun di depan ada pertigaan, kita belok kiri. Jalan ini adalah Tambangan Banjarsari. Kita melewati depan kantor kepala desa Banjarsari, belok kiri. Sekitar 300 meter di kanan jalan itulah rumah kediaman atau kampung halaman Padli Alberto. Dan supaya lebih jelas dan gamblang, kita pun seringkali bertanya kepada warga. Mas, badhe nderek tanglet nggih. Niki lho, daleme sapa to kuwi jenenge? Padli Alberto, timnas niki. Oh. Niki nggih pemain bal-balan. Pusat iki lho, Mas. Masjid sampean ngidul saiki kok ono omah apik to? Nggih. Nggih niku, kanan jalan. Oh, omah apik iki. Lapangan poli. Oh, omah apik kidule masjid niku nggih. Nggih. Oh, nggih kanan jalan. Sing ngidul, lapangan poli niku wonten lapangan poli kidul e. Oh, nggih nggih. Nggih nggih. Matur suwun nggih, monggo-monggo.
Oke teman-teman dan konco-konco, sekarang kita sudah berada di pedesaan dan kampung halaman rumah pencetak gol Indonesia, yaitu Padli Alberto. Tetapi Padli Albertonya itu bukan ini. Nah, ini wong ra jelas ini ya. Ini tombol. Oke, sekarang kita mendekat sambil beli opo kono ya. Nah, jadi rumahnya yang ini. Nah, ini ya, ini rumahnya. Oh, betul ya, Mas ya. Berarti dalamnya Mas Alberto ini ya, Mas ya. Nah, ini sekaligus kita itu kan mau kan vlog pedesaan, berbagi itu ya namanya, temanya kampung halaman pedesaan pencetak gol Indonesia Padli Alberto. Sekaligus kita mengambil gambar rumah dan juga kampung halamannya. Enggak apa-apa Mas ya? Boleh Mas ya? Boleh, yang Oke. sebelah sana itu yang rumah dulu. Ya, jadi ya kali ini kita ya tidak harus, kalau memang ibu sedang repot ya kita Iya, tadi di sana Pak. Perumahan Dander ya. dia di perumahan Dander. Bersih-bersih sana. Nah, jadi sekarang ini yang ada di rumah ini jenengan apa nih Mas? Masih? Punan. Oh, keponaan. Oh, terus itu Mbak E itu keponakannya Mas Padli Alberto. Wah, menakluk. Keponakannya ibunya. Oh, keponakannya ibunya. Iya. Terus ibu ke Dander ya ini ya? Bersih-bersih. Loh, apa sekarang punya dalam lagi di Dander gitu Mbak? Apa? Kan dapat hadiah dari Pak Handoko itu. Oh, alhamdulillah ya Itu Mbak. udah yang kemarin yang dapatnya yang apa? Habis Piala AFF itu. Ya, Tahun kemarin ya. ya yang kemarin dapatnya. Karena dulu ibu atau keluarga sebelum di sini di mana Mbak itu katanya punya. Itu loh di samping Sebelah situ loh. rumah ini loh, warung ini tuh sampingnya itu loh, Pak. Ya ada. Oh, Ada motor itu. Iya, iya. Ah, Betul yang sampingnya pas ini loh. Ini kan warung toh sampingnya pas. oh sampingnya warung itu. Terus sekarang itu Mas Padli itu di Saudi. di Saudi Mas ya? Ya, kan masih tahap 8 besar. Oh iya iya. Nah teman-teman sekalian, seperti inilah rumah kampung halaman keluarga Mas Alberto ya. Nah, di sini berjualan apa ini Mas ya? Es teh. Nah, kendati pun sekarang sudah dikenal atau mendunia, es teh ini merupakan cikal bakal masih dilanjutkan ya Mas ya. Oke teman-teman sekalian, jadi dulu sebelum di rumah ini, di rumah mana Mbak itu ya Mbak ya? Mbak di rumah niku yang ada witonongko itu ya? Niki, rumah putih ini ya? Yang oh yang ini. Jadi dulu tinggalnya di rumah ini ya Mbak ya? Sebelum Mas Alberto katakanlah sukses itu Mbak ya? Iya. Oh, masa yang ini tok Mbak ya ini ya? Sepeda ini tak, Pak. Sepeta itu tok. Nah jadi dulu Mas Alberto bersama orang tua. Dulu kandang ayam, Pak. Terus dibersihin. Oh jadi dulunya ini kandang ayam, terus dibersihin gitu ya Mbak ya? Iya. Nah itu namanya riwayat ya. Jadi rumah inilah dulu tinggal satu petak kecil ini. Nah ini ya. Terus di sini ada itu kijing kuburan. Oke baiklah, dilanjut. Kelanjutan dari konten video YouTube ini adalah kita melihat-lihat suasana kampung pedesaan pencetak gol Indonesia Padli Alberto di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nah, mengenai perkampungan ini masih jarang penduduk. Jadi di seputaran daleme atau rumahnya Mas sopo mau ya, Padli Alberto itu masih penduduknya masih jarang ini ya. Jadi rumahnya itu paling ujung
Terus di sini itu ada buah kawis batu. Bukan, ini buah kawis buah ya, bukan kawis batu. Mungkin bagi Anda yang seumur hidup belum pernah melihat buah kawis, nah ini adalah buah kawis. Terus kawis itu ada dua, kawis buah dan kawis batu. Kalau kawis buah itu buahnya enak legi, namun kalau kawis batu buahnya kecil-kecil menyerupai jeruk pecel, biasanya dipakai untuk bonsai atau tanaman hias. Nah teman-teman sekalian, ini ada banyak buah kawis batu. Kita kali ini coba demok saja ya, tidak usah memetik. Nah ini buah kawis batu, ini sebesar jeruk. Coba kita shot lagi. Sebenarnya pengen tak petil, tetapi karena ini pemiliknya tidak ada, jadi kita syuting saja. Nah sepertinya pemilik buah kawis batu ini adalah rumah yang ada di sebelahnya ini. Coba kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, nyuwun sewu Pak. Ini tuan rumahnya tidak ada, yang ada adalah wedus. Itu wedusnya plonga-plongo, cila-cilo. Selanjutnya mengenai rumah kediaman keluarga pencetak gol Indonesia itu, Anda perhatikan baik-baik. Ini jalan ini kalau ke depan itu kan sampai ke Jalan Raya Bojonegoro Jatirogo. Sebaliknya bila kamera kita putar ke kiri, itu nanti sampai ke Tambangan Banjarsari. Tambangan itu adalah layanan jasa penyeberangan perahu lintas Bengawan. Oke lanjut, kita ke rumah kediaman Mas Padli. Nah perhatikan gambar baik-baik. Di depan itu ada sebuah rumah dengan cat merah genteng, dengan genteng cat merah itu ya. Rumah di pinggir sawah. Itulah rumah kediaman keluarga pencetak gol Indonesia, Padli Alberto. Namun sekarang beliau atau Mas Padli tidak berada di sini, melainkan berada di Arab. Itu tadi kan kita habis saja bertemu dengan keluarga ya. Nah itu yang ada jualan es itu, es teh dan lain sebagainya. Terus di seberang jalan ini ada tanaman-tanaman semacam ini. Nah ini jagung nom. Nah jadi kita perhatikan dari dimensi yang lebih jelas dulu. Keluarga atau Mas Alberto, Padli Alberto bersama Bapak Ibu keluarga itu tinggal di rumah yang paling kanan itu, di bawah pohon keres itu, yang depannya ada kijing serta tanaman belimbing itu. Terus setelah itu tinggal yang paling kiri itu, nah itu yang gentengnya warna merah itu. Nah jadi riwayatnya itu seperti ini ya. Nah memang kita hidup di dunia itu ya tidak ada sesuatu yang langsung gemilang, itu tidak ada. Semuanya berawal dengan prihatin, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Dulunya itu tinggal di sawahan RT 33. Itu kan masih kontrak tapi. Sawan itu mana Mbak ya? Sawan itu yang ini loh, ini kan ada pertigaan toh, nanti belok ke kanan, nanti gang pertama belok ke kiri. Oh sawahan. Nah, kalau di sini kan dusun Padas toh. Mananya Kalisari Mbak sawan itu? Enggak sampai ini. Enggak sampai ya? Ini kan ada pertigaan toh. Pertigaan belok ke kanan, terus nanti belok ke kiri ya. Nah, apa namanya, gang pertama belok ke kiri. Gitu. Kontraknya di situ di RT 33. Terus apa sama yang punya kan diminta gitu loh, katanya mau ditempatin. Terus habis itu pindah. Nah, karena nggak punya biaya, makanya kan dikasih apa sama kakaknya sini toh, disuruh tinggal itu, tapi dulunya itu kandang ayam gitu. Terus dibersihkan. Masya Allah. Oke. Terus pas Mas Fadlinya itu dapat hadiah dari AFF itu loh, terus dibikinkan ini sama Bu Nurul. Oh gitu. Dikasih dari 7 saudaranya Bu Nurul kalau nggak salah itu patungan, terus bikin rumah ini. Terus kemarin pas hari Jumat itu kan dari Pak Bupati itu sama wakil bupatinya kan ke sini. Terus ngasih hadiah lagi, disuruh ini keramik lantainya gitu. Terus itu Mbak,
Mas Fadli Alberto itu bapak atau ayahnya dari mana itu? Dari Papua. Dari Papua, Aslinya Timika. itu Timika. Timika. Terus marganya kan Hingga, tapi kerjanya itu di Jayapura. Kok bisa kenal dengan sang ibu dulu? Merantau Pak, merantaunya di Papua sana itu udah 16 tahun. Terus balik ke Jawa sini itu pas Fadlinya itu umur 1 tahun. Balik ke sini. Iya. Terus sekarang bapak di sini juga ya? Bapaknya Mas Fadli? Enggak, papahnya sudah di ini Papua semuanya. Di Ibunya sana. juga. Nek ibunya masih di sini. Makanya tapi Mas Fadlinya nggak mau ke sana. Tetapnya di sini sampai sekolah. Pokoknya kecil umur 1 tahun itu sudah balik ke sini. Tapi ayah di Papua ya Mbak ya? Ayah di Papua. Oh, berarti keturunan Papua, sama Jawa. Iya. Terus itu Mbak, kan aku. tentunya sebelum menjadi pemain sepak bola yang handal ya, bintang lapangan gitu ya, itu dulu kan main, mesti kan anak-anak itu berawal dari bal-balan cilik-cilikan. Udah masuk SSB. Kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu Sudah masuk di SSB ya? Kalau boleh tahu SSB mana? Sukorjo. Nama SSB-nya? Ya, Sukorejo Putra. Sukorjo Putra. Sukorjo Putra ya. Iya. Kan biasa atau anak kecil-kecil itu kan berawal dari Nggak ada yang main gultok di pinggir sawah kan gitu ya Mas, anak triti sewang kan gitu. Sekolah SSB Pak, nggak ada yang ikut sekolah sepak bola. Yuk Fadli itu tok, baru Fadli tok di sini. Soalnya kan sekolahnya kan juga jauh toh, Sukorjo Banjarsari ke Sukorjo. Cek toh, SSB itu apa toh Mas? Sekolah Sepak bola. Oh, sekolah sepak bola. Ya karena saya tidak mudeng bal-balan jadi ya SSB itu apa Berarti dari SSB? tadi? Iya iya Apa iya. mau? Sukorejo Putra. Sukorejo Putra FC. Iya. Nah. Wes ya. Mbak ngoten mawon nggih Mbak nggih. Oke, monggo. Niki Nek mau ketemu sama ibunya memang nanti paling Pak. ya lain waktu nanti saya ketemu dengan ibunya insya Allah. Dan ini kami mengeksplor ini tadi semua dari sekian percakapan. Tidak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Oke, Monggo, terima monggo. kasih. Monggo. Selanjutnya dari sekian apa yang Anda simak, Anda tonton, dan Anda simak pada konten video YouTube kali ini, semoga memberikan manfaat berfaedah, memberikan edukasi informasi walaupun sedikit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.